satu pesan yang sangat bagus untuk menentukan siapa wakil presiden Mas Anies Baswedan. Dia bilang apa yang akan dia lakukan jika terpilih adalah membangun Indonesia dengan karya yang berbasis narasi yang berbasis gagasan. Ini menegaskan betapa karya rekam jejak. Dia berkali-kali mengatakan rekam jejak. Dan itu harus diperlihatkan bukan hanya oleh Anies Baswedan yang sudah punya rekam jejak, tetapi juga oleh wakil presidennya. Ya, pada saat deklarasi atau pada saat pidato politik, ini memang Mas AHY tampak sangat konsisten mendampingi Anies Baswedan, ada terus di sebelahnya. Apakah ini menjadi sinyal yang kuat? Ini mungkin dari kacamata Prof. Karim menjadi sinyal kuat bahwa ini merupakan kandidat yang kuat Mas AHY sebagai cawapres? Ya, menurut saya bukan konsistensi, memang sudah seharusnya ya, karena itu kan deklarasi koalisi, jadi memang pimpinan partai peserta koalisi memang harus ada. Nah, tadi saya membaca satu pesan yang sangat bagus untuk menentukan siapa wakil presiden Mas Anies Baswedan. Dia bilang apa yang akan dia lakukan jika terpilih adalah membangun Indonesia dengan karya yang berbasis narasi yang berbasis gagasan. Ini menegaskan betapa karya rekam jejak. Dia berkali-kali mengatakan rekam jejak. Dan itu harus diperlihatkan bukan hanya oleh Anies Baswedan yang sudah punya rekam jejak, tetapi juga oleh wakil presidennya. Karena apa? Karena segala kehendak, segala niat gitu ya, menghadirkan keadilan sosial, yang dalam bahasa konstitusinya mewujudkan suatu keadilan sosial, hanya akan terwujud apabila memenangkan pemilihan. Itu saja sebenarnya. Jadi memenangkan pemilihan itu bukan berarti memfragmentasikan proses pemilihan atau menurunkan idealisme. Tapi menurut saya memenangkan pemilihan adalah syarat sah bagi terwujudnya semua cita-cita yang akan dibawa oleh koalisi perubahan dan persatuan. Maka menurut saya, selain mempertimbangkan aspek-aspek tadi, baik yang disebut Mas Willy, Mas Hanta, juga menurut saya penting mempertimbangkan rekam jejak ini, karena saya sepakat dengan Mas Anies bahwa karya itu adalah bahasa yang berlaku di mana-mana ya, untuk menyatukan dukungan, membulatkan dukungan, sebab bersatunya calon presiden dan wakil presiden bukan hanya penjumlahan orang, tapi menyatukan, mempersuasi kehendak rakyat, sehingga sama-sama mau bergabung dan memenangkan pasangan ini. Jadi sebenarnya sekarang adalah bagaimana mendengarkan dan menangkap ceruk harapan rakyat gitu ya, sehingga pertimbangan soal di mana sebenarnya pemilih itu berada, bagaimana karakter pemilih sekarang, bagaimana harapan dan kecemasan, ketakutan warga seperti yang digambarkan tadi, itu harus dibaca betul. Jadi menurut saya memang itu tidak mudah, tetapi saya yakin proses komunikasi politik akan dijalankan. Bukan berangkat dari perbedaan, bukan berangkat dari kesulitan. Saya yakin titik tolaknya adalah fantasi point, mencari titik temu dan kesamaan-kesamaan yang dibawa oleh PKS, Demokrat, dan Nasdem. Jadi saya menggarisbawahi tentang pentingnya rekam jejak, karena itu menjadi salah satu ciri narasi yang dibangun oleh Anies Baswedan. Karya yang berbasis narasi yang berbasis gagasan. Jadi itu bisa ditafsirkan, kandidat mana yang paling punya narasi kuat, rekam jejak lengkap gitu ya, yang bisa bersinergi dengan Anies Baswedan, sehingga secara elektoral bisa menang, mendongkrak, menambah dukungan, dan secara performance bisa menyempurnakan, karena tidak ada orang yang sempurna. Jadi bukan semata pembelahan sipil militer, Nahdlatul Ulama nasionalis, bukan hanya Jawa luar Jawa. Jadi menurut saya ini sangat komprehensif dan sangat kompleks. Tapi ini jangan cemas, bukan hanya dihadapi oleh koalisi ini. Semua koalisi menghadapi masalah yang sama menurut saya, karena kita tidak punya mekanisme pemilihan kandidat presiden dan wakil presiden yang terbuka dan melibatkan rakyat. Jadi otomatis maka yang bisa kita katakan adalah asumsi-asumsi yang bersifat hipotetik tentang bagaimana cara memenangkan persaingan ini, mendongkrak dukungan, menyatukan kehendak rakyat, dan membuat mereka mau
bersatu dengan koalisi ini. Baik. Tadi Penting. sudah sangat bagus bagaimana Anies Baswedan menyampaikan pembuktiannya, Baik, Prof. baik logikanya, logosnya yang meyakinkan begitu ya, kemudian pembangunan karakternya untuk menyatukan Baik. Indonesia bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara teritorial, tapi menyatukan Baik, dalam Prof. bidang Karim. ekonomi yang berkeadilan, demokrasi sumber daya, dan lain-lain.